Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini saya akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS semester 4 dari mata kuliah Manajemen SDM dengan dosen pengampu Bapak Dr. Raymond Napitupulu dengan gelar MM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daryono. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 28920500062 dan saya dari Prodi Manajemen. Pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan bertujuan meningkatkan kinerja jangka pendek dalam pekerjaan jabatan tertentu yang diduduki saat ini dengan cara meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan para karyawan. Pengembangan mengacu pada aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi selama periode waktu lebih panjang yang melampaui jabatan saat ini guna mengantisipasi kebutuhan masa depan organisasi yang terus berkembang dan berubah. Untuk proses pelatihan dalam pengembangan, menurut Mondi, adalah lingkungan eksternal dan lingkungan internal, menentukan kebutuhan spesifik pelatihan dan pengembangan, lalu menetapkan tujuan-tujuan spesifik pelatihan dan pengembangan, lalu memilih metode dan sistem penyampaian pelatihan dan pengembangan, mengimplementasikan program-program pelatihan dan pengembangan, serta mengevaluasi program-program pelatihan dan pengembangan. Untuk tahap-tahap pelatihan dan pengembangan, menurut Better dan Davis, adalah analisis kebutuhan, penempatan tujuan pelatihan dan pengembangan, penyusunan isi program, penerapan prinsip-prinsip pembelajaran, pemilihan metode pelatihan dan pengembangan, evaluasi pelatihan dan pengembangan. Untuk prinsip-prinsip pembelajaran adalah partisipasi, pengulangan, relevansi, kecepatan transfer, umpan balik. Untuk metode-metode pelatihan dan pengembangan, yaitu ada metode on the job, adalah pelatihan instruksi kerja, rotasi jabatan, magang, dan coaching. Untuk metode on the job adalah ceramah dan presentasi video, vestibule training, role playing dan behavior modeling, studi kasus, simulasi, belajar mandiri dan pembelajaran terprogram, pelatihan laboratorium, action learning, dan business game. Untuk metode on the job adalah pelatihan instruksi kerja karyawan langsung belajar menjalankan pekerjaannya saat ini. Yang menjadi instruktur bisa pelatihan khusus, atasan atau supervisor, atau rekan kerja yang berpengalaman. Untuk rotasi jabatan, karyawan berpindah-pindah dari suatu jabatan ke jabatan lainnya. Ini penting untuk membuat karyawan ahli dalam berbagai pekerjaan sehingga bisa cepat menggantikan karyawan lain yang cuti, absen, diberhentikan, dan mengundurkan diri. Untuk magang dan coaching, dengan magang karyawan belajar pada karyawan lain yang lebih berpengalaman, meskipun bisa juga dikombinasikan dengan pelatihan di kelas di luar jam kerja. Untuk coaching mirip dengan magang karena seorang pelatih atau pembimbing berusaha memberi contoh untuk ditiru karyawan yang sedang dilatih. Coaching biasanya dilakukan langsung oleh supervisor atau manajer dari karyawan yang bersangkutan. Untuk metode of the job, yaitu ceramah dan presentasi video, ceramah dan metode of the job lainnya lebih mengendalikan komunikasi dibandingkan. Contoh ceramah adalah cara yang populer karena relatif murah dan bisa mengatur bahan belajar untuk disampaikan dengan baik. Namun, partisipasi, umpan balik, kecepatan transfer, dan
pengulangan seringkali rendah. Hal ini bisa diatasi dengan menyisipkan sesi diskusi dalam ceramah, presentasi melalui televisi, film, dan slide mirip dengan ceramah. Bahkan hal tersebut bisa lebih menarik bagi peserta pelatihan. Vestibule training adalah pelatihan yang menggunakan tiruan dari situasi kerja yang sesungguhnya, misalnya menggunakan tiruan bank, rumah sakit, hotel, dan sebagainya. Metode of the job, role playing, dan behavior modeling. Dalam role playing bermain peran, para karyawan mencoba memainkan peran tertentu yang ada dalam situasi kerja yang nyata. Misalkan saja ada karyawan yang memainkan peran manajer yang sedang memberi saran kepada bawahannya, dan ada karyawan yang memerankan bawahannya tersebut. Dalam behavior modeling, para karyawan berusaha meniru perilaku kerja tertentu sampai mereka benar-benar menguasai. Rekaman video biasanya membantu para karyawan untuk mengamati perilaku mereka sendiri dan memperoleh umpan balik untuk penyempurnaan. Metode of the job, simulasi biasanya menggunakan mesin canggih yang bisa memunculkan situasi kerja yang nyata. Mesin itu disebut simulator. Belajar mandiri dan pembelajaran terprogram, para karyawan bisa mempelajari sendiri pekerjaannya dengan bantuan bahan-bahan instruksional yang dirancang sedemikian rupa. Cara ini sangat berguna jika posisi karyawan tersebar secara geografis sehingga sulit mengumpulkan mereka pada suatu lokasi. Dengan perkembangan komputer, cara ini menjadi lebih mudah karena para karyawan bisa lebih cepat memperoleh umpan balik dan panduan melalui program komputer yang dirancang sedemikian rupa untuk menyampaikan materi yang bisa dipelajari sendiri oleh para karyawan. Metode of the job, pelatihan laboratorium. Dalam pelatihan laboratorium, para karyawan berbagi pengalaman, perasaan, dan persepsi sehingga di sini mereka bisa meningkatkan kemampuan interpersonalnya. Untuk action learning, dalam action learning, sekelompok ini karyawan harus memecahkan sebuah masalah nyata yang terjadi dalam organisasi. Mereka dibantu oleh seorang fasilitator yang bisa seorang konsultan dari luar atau staf internal organisasi. Untuk bisnis game, permainan bisnis adalah metode pelatihan dan pengembangan yang memungkinkan para peserta untuk mengambil peran-peran seperti presiden, kontroler, atau vice presiden, pemasaran dari dua organisasi bayangan atau lebih dan bersaing satu sama lain dengan memanipulasi faktor-faktor yang terpilih dalam situasi bisnis tertentu. Untuk mengevaluasi opini peserta, yaitu menanyakan opini para peserta agar memperoleh respon dan saran untuk perbaikan terutama dalam tingkat kepuasan peserta. Tingkat pembelajaran, mengukur peningkatan kompetensi peserta dengan membandingkan hasil tes sebelum dan sesudah pelatihan. Perubahan perilaku, mengevaluasi kemampuan pelatihan dalam mengarahkan para peserta untuk mengubah perilaku mereka di tempat kerja. Metode penilaian umpan balik 360 derajat didiskusikan pada handout yang lain, sering digunakan untuk mengukur perubahan perilaku. Pencapaian tujuan pelatihan dan pengembangan, mengevaluasi sampai di mana program-program tersebut telah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dan secara nyata berdampak pada kinerja. Benchmarking, proses monitor dan mengukur proses-proses internal suatu perusahaan seperti operasi dan kemudian membandingkan data tersebut dengan informasi dari perusahaan yang unggul dalam bidang-bidang tersebut. Benchmarking untuk pelatihan dan pengembangan umumnya berfokus pada ukuran-ukuran seperti biaya pelatihan, risiko staf pelatihan terhadap seluruh karyawan, dan baru tidaknya sistem-sistem penyampaian yang digunakan. Sekian untuk video dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.